Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidupmu? Kami mohon semoga perjanjianmu Kau perbaharui setiap hari, dan semoga kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Allah dan Bapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa biasa yang pertama, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita memperhatikan secara jeli, dewasa ini banyak perkumpulan baru bermunculan. Perkumpulan ini terbentuk oleh berbagai latar belakang yang sama, seperti profesi, alumni dari satu sekolah atau perguruan, dari daerah
atau wilayah yang sama, satu tra atau klan, satu suku, satu cita-cita yang sama, gaya hidup yang sama, dan lain-lain. Singkatnya, ada begitu banyak alasan yang mendorong orang untuk membentuk suatu perkumpulan. Hal ini pasti ada nilai dan tujuan positifnya. Akan tetapi, menjadi negatif ketika suatu perkumpulan membuat seseorang tidak mau terbuka terhadap keberadaan dan keunikan kelompok lain, atau kadang juga disebut sebagai eksklusif, karena hanya mau mementingkan kelompoknya sendiri dan mengabaikan atau bahkan menjelek-jelekan kelompok yang lain. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk berani keluar dari aneka pembatas dan keterbatasan. Yesus memberi contoh untuk tidak terikat pada suatu tempat atau pada suatu kelompok. Ia ingin melayani tempat lain. Ia ingin dekat dengan orang lain, selain di tempat yang sekarang seolah-olah dia sangat dibutuhkan, karena di situ ia dipuji-puji dan banyak orang mencari dia. Marilah kita pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang ke dunia. Dalam suasana seperti itu, justru Yesus mengajak para murid untuk pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga diberitakan Injil, kabar sukacita. Supaya di tempat-tempat yang lain juga mendengar kabar tentang penyelamatan yang telah dijanjikan Allah dan kini telah menjadi nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus berjuang untuk keluar dari ketertutupan kita. Kita harus berani melangkah keluar menjadi seorang misionaris dalam kehidupan kita. Kita menjadi misionaris melalui tugas dan panggilan kita masing-masing, melalui Kombas, melalui keluarga, melalui lingkungan di tempat kita masing-masing, melalui di mana kita berada. Kita selalu menampakkan wajah Kristus lewat tingkah laku hidup kita, lewat segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, orang akan melihat siapakah yang telah menjiwai kita, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang demikian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita terus berlangkah maju bersama untuk memberitakan Injil lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga warta Injil semakin bergema dan menjiwai seluruh kehidupan di muka bumi, terutama di tempat kita di mana kita masing-masing hidup dan berada. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.